يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Obat cinta dunia yang kedua adalah ingat akhirat. Pelajari tentang kehidupan akhirat. Dan ini juga obat untuk maksiat. Saya kemarin ada ditanya oleh orang, Ustaz, saya lulusan pesantren. Saya hafal hadis, tapi setiap kali liburan di pesantren saya ciuman dengan pacar saya. Pesantren, anak santri. Maka pada saat itu kita harus arif menghadapi orang ini. Jangan marah. Kadang para sebagian orang marah. Ente kok ngapain di santri kok sudah nyantri, sudah belajar agama, malah setiap kali liburan ciuman, cuma berhubungan badan saja tidak. Dan itu penyakit. Maka saya jawab pada waktu itu, ingat bidadari. Bidadari di duniamu kalah beratus-ratus kali lipat persennya dibandingkan bidadari akhirat. Mau menjual surga demi kehidupan dunia yang sementara. Sama kan kita dengan kita sebagian orang yang sudah ngaji kadang-kadang masih main riba. Demi hanya untuk mobil baru, rumah baru. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika Bapak tadi astagfirullah, padahal ada sebagian sifat itu ada pada diri kita. Sudah ngaji, sudah mengenal yang benar, manhaj yang benar, akan tetapi masih melakukan maksiat. Di antaranya mencari harta dengan cara yang haram. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, siapa yang ingin rumah tetapi dengan cara yang riba, membeli dengan cara yang riba, ingat rumah akhirat. Ingat rumah Khadijah radhiyallahu anha warḍaha. Min qasab la sakhaba fihi wala nasab. Yang terbuat dari bambu berlian. Rumah bambu. Di sini kan banyak bambu buat beruga. Ya. Itu rumah bambu tapi berlian. Yang hidup di dalamnya tidak sulit dan tidak gaduh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang keramik-keramiknya labinatun min dzahab wa labinatun min fiddah. Satu keramik dari emas, satu keramik dari perak, emas, perak, emas, perak, emas, perak. Ini obat cinta dunia. Makanya saya sering mengatakan, bagi seorang yang iri terhadap orang lain, ini tips ya, tips. Tatkala Anda iri melihat kawan Anda, kolega Anda, teman se-SMA Anda, teman kuliah Anda lebih tinggi dunianya, tipsnya ini. Pelipur laranya ini. Apa itu? Ingat 3 kata. Tidak dibawa mati. Itu semua tidak dibawa mati. Yatba'ul mayyitu thalatha. Yatba'ul mayyita thalathatun. Yang akan mengikuti mayat itu 3. Yang 2 tidak ikut dikubur. Yang 3 yang akan ikut. Hartanya dan keluarganya akan dibawa pulang. Saya sering mengatakan, orang yang mati mempunyai gigi palsu emas. Karena biasanya barang dari emas itu jarang untuk busuk, makanya dipakai gigi palsu. Dibolehkan oleh sebagian ulama. Itu kalau mati harus dicabut, dijadikan sebagai harta waris. Giginya dicabut. Nggak boleh dibawa ke kubur. Itu termasuk menzalimi ahli waris. Tidak ada yang dibawa apapun. Maka ingat, tips sekali lagi saya katakan, ketika Anda melihat orang yang lebih kaya, lebih luas, rumah megah, mobil mewah. Ya, saya sering mengatakan juga, itu di kota Banjarmasin Pak, ada rumah tingkat 5. Saya pernah diundang ke Brunei. Kemudian setelah itu ada kawan-kawan menceritakan, Ustadz itu istana. Demi menghinakan dunia di dalam hati, saya langsung, gitu aja. Berusaha itu padahal mewah sekali, megah. Tapi demi menghinakan dunia saya katakan, oh iya, begitu saja. Kemudian dia bercerita, Ustadz, di dalamnya ada 2000 kamar. Baru saya terbelalak. Itu sapunya berapa?
Ketika Anda melihat kawan Anda lebih tinggi dalam perkara dunia, maka ingat 3 hal. Tidak dibawa mati. Yang dibawa mati hanya amalmu. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Matsalur rajuli wa ahluhu wa maluhu wa amaluhu kamatsali rajulin lahu thalathatu akhillah." Perumpamaan seseorang dengan hartanya, keluarganya dan amalnya seperti seseorang yang mempunyai 3 saudara. Saudara yang pertama mengatakan, "Ana ma'aka ma dumta hayyan, fa idza mitta lasta minni wa lastu minka." Saudara yang pertama mengatakan, "Aku akan bersamamu selama kamu hidup. Kalau kamu mati, maka kamu bukan dariku, aku bukan darimu." Kalau bahasa anak muda, lu, gua, N. Putus hubungan. Kapan dia mati? Ya, putus hubungan. Kapan dia mati? Belum dikemandikan, belum disolati, belum dikafani. Putus hubungan pokoknya dengan harta. Ini saudara pertama. Saudara yang kedua mengatakan, "Ana ma'aka ma dumta hayyan, fa idza udkhiltal qabra lasta minni wa lastu minka." Aku akan bersamamu selama kamu hidup. Masih akan bersamanya. Kapan kamu mati, masih akan bersamanya. Tapi kapan kamu dimasukkan ke dalam kubur, lasta minni wa lastu minka. Lu, gua, N. Kapan kamu masuk kubur, maka istrinya, anak-anaknya tidak akan mungkin masuk ke dalam kubur. Bahkan istrinya yang paling semangat untuk memandikannya. "Pak, ayo Pak, datang ke rumah saya, mandikan suami saya. Kapan nih, kuburkan?" "Bu, besok saja." "Enggak, sekarang Pak." Istri paling semangat. Tidak mungkin tidur bersama di kubur, nyamuk. Dia akan pulang ke rumahnya. Ini saudara yang kedua. Saudara yang ketiga, "Ana ma'aka ma dumta hayyan wa mayyitan." Aku akan bersamamu selama kamu hidup dan mati. Siapa itu? Amalnya. Maka sekali lagi tips ketika Anda mendapatkan orang yang lebih kaya dari Anda, tidak dibawa mati juga.